guys, jadi seperti itu. Kita mengetahui ini interior yang dengan hasil high end untuk pasar high end sendiri menggunakan bahan dasarnya plywood. Betul, ya kan? betul. Hanya saja kita semua tahu kalau umpamanya furniture dengan bahan dasar plywood semua orang bisa memproduksi Betul atau sekali. bisa membuat. Betul sekali. Hanya saja yang membedakan adalah cara chefnya itu tadi meramu masakan menjadi rasa yang enak. Betul. Betul Pak ya. Jadi Betul. bahan dasar sama, kemudian finishing sama. Katakanlah bahan dasar plywood, finishingnya menggunakan HPL, Betul. tukangnya beda. Ya, Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. berbeda, ya. Gitu. Bisa lebih bagus atau bisa lebih kurang bagus, ya kan? Jadi tergantung semuanya. Betul. Nah, tapi sebelum itu terjadi, kalau umpamanya yang satu menggunakan bahan dasar berkualitas, yang satu menggunakan bahan dasar yang biasa, Ya. maka saya rasa gapnya akan semakin kentara, Pak. Ya, pasti. Ya kan? Jadi istilahnya apa ya? Kesenjangan. Betul. Kesenjangan kualitas itu nanti juga akan semakin terlihat. Terlihat. Betul. Gitu. Betul. Oke. Nah, selain menggunakan bahan baku plywood ya, Pak. Mungkin yang kita sudah tahu setelah Pak Hans sendiri menjelaskan bahwa ini menggunakan mesin-mesin modern, kemudian menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Selama masa perjalanan bisnis Anda sampai saat ini, Pak, di titik ini, pernah nggak kira-kira mengalami permasalahan, problematika, mungkin ya kita sama-sama belajar Pak ya, Baik. antara perusahaan A dan perusahaan B mungkin memiliki problematika yang berbeda. Ya. Nah, tapi siapa tahu nanti masalah problemnya perusahaan A dialami perusahaan B bisa menjadi solusi gitu Pak. Betul. Nah, mungkin selama ini yang bisa kita bagikan, kita sharing problematika yang dialami Pak Hans selama ini apa kira-kira Pak? Problematika dalam bidang bahan baku maksudnya? Bahan baku dan selama jadi gini, problematika ini dalam membuat furniture di situ. Jadi kan ada persiapan pembahanan, kemudian ada persiapan apalagi sampai akhirnya terfitting, terpasang di customer Anda. Oke. Mungkin yang pertama dari bahan baku dulu kalau boleh mulai ya. Ya, karena kan dari dalam Pak ya. Dari dalam ya. Biasanya kalau misalnya bahan baku itu yang paling pertama, yang paling kelihatan, yang dari luar. Balik lagi ya, saya balik lagi dari luar. Kadang-kadang misalnya kita udah finishing nih, udah konsentrasi banget finishingnya gitu. Tapi kok kadang-kadang hasilnya tetap kurang smooth ya gitu. Permukaannya masih kurang rata. Kenapa gitu? Jadi saya juga berpikir kembali. Padahal kita udah berusaha nih, udah konsentrasi sekali finishingnya. Udah kita haluskan dulu, udah di sanding berkali-kali gitu, tapi tetap aja nggak bisa. Jadi setelah saya teliti dan bertemu banyak orang, ternyata ada efeknya juga dari bahan dasar. Dari bahan dasar itu yang kami gunakan di sini ya plywood. Ya, plywood. Jadi nggak semua plywood itu bisa langsung kita pakai, langsung hasilnya smooth gitu. Nggak bisa kayak gitu. Siap. Ya, jadi misalnya saya mau pakai veneer nih, contoh aja veneer. Veneer kan kadang-kadang tuh tipis ya, nggak terlalu tebal kan veneer. Begitu kita tempel, bahan dasarnya mungkin ada yang nggak bagus bagian core-nya gitu. Nah itu langsung kelihatan keluar. Padahal kan permasalahannya di dalam ya sebetulnya ya. Betul. Iya, betul Pak. Jadi karena veneer itu tipis, kemudian ditempel di panel. Betul. Karena tertempelnya tadi menggunakan mesin. Betul. Otomatis kan secara panasnya itu merata dan tertempel sempurna. Betul sekali. Ujung-ujungnya kalau umpamanya dari plywood itu di dalamnya ada rongga, ada imperfection lah gitu. Ada core lap atau mungkin ada overlapping yang biasanya orang polisi tidur. Oke, ya betul. Itu memang bisa keluar Pak. Bisa ya. Bisa. Ya, jadi, Bapak kan udah malang melintang nih bidang multiplex nih. Mungkin tahu tuh permasalahan kayak gitu disebabkan oleh apa biasanya. Betul. Itu. Jadi kalau itu secara kita ini juga belajar learning by doing Pak. Jadi menurut pengalaman di lapangan karena kan bahkan jangankan veneer Pak, HPL pun yang tebal itu. Tebal ya. Tebal kalau umpamanya di dalamnya ada overlapping Pak.
itu pasti dia kelihatan. Kalau umpamanya dipilihkan pasti kelihatan ada agak gundukan gitu. Jadi tetap gelombang kalau kita Tetap perhatiin gelombang, gitu ya. betul. Oke. Jadi kembali lagi ya, mungkin memang bahan dasarnya itu harus yang berkualitas tinggi supaya bisa mencapai hal itu. Oke. Kalau selama ini boleh tahu Pak, jadi proses dalam pembelian biasanya kan kalau kami pelajari di lapangan, Ya, entah itu kita beli di toko atau mungkin kita beli di distributor, betul. biasanya kan nggak 100% bisa digunakan. Iya, iya, ya Betul itu nggak? betul. Ya kadang-kadang ya gitu ya, kadang-kadang saya beli 100 lembar aja, 100 contohnya lembar, nggak usah oke. banyak-banyak, 100 lembar gitu. Yang bagian bawah-bawah itu misalnya biasanya tuh kadang-kadang udah nggak bisa kita pakai, atau misalnya harus dikalibrasi dulu atau gimana gitu. Tapi kan kalau misalnya saya kalibrasi nih misalnya, kan berarti kalau misalnya multiplexnya yang kurang baik gitu, banyak bagian yang kekikis. Kekikis karena ini sanding ya? Kekikis karena sanding. Oke. Kita coba kalibrasi, kita kikis, banyak yang keambilnya. Nanti kita bandingkan sama yang lain, Nggak cocok. nggak cocok. Maksudnya nggak bisa presisi. Nggak bisa Pak, ya? presisi. Yang ini tebelnya masih misalnya 17,9, yang ini udah tinggal 16 misalnya kayak gitu, gara-gara saking nggak presisinya gitu. Oke. Ya itu pengalaman yang saya alami sendiri gitu. Itu mungkin kalau boleh saya tambahkan Pak. Boleh. Kenapa kok bisa? Karena terkalibrasi tadi, kemudian bisa mengikis sisi-sisinya. Iya. Itu karena ketidakkonsistenan dari layer veneernya Pak. Oke. Jadi plywood itu kan seperti kita tahu adalah dari beberapa layer veneer yang kemudian dipres. Betul. Nah, veneer adalah dari bagian pohon, Ya. ya kan? Ya. Nah, itu kalau umpamanya katakanlah ada 5 susun layer Pak. Baik. Yang layer pertama dan layer kelima ini itu harus sama. Baik, Katakanlah baik. 1,2, yang kelima harus sama 1,2 mili. Oke. Nah, kemudian yang kedua sama yang keempat juga harus sama. Oke. Kemudian yang terakhir juga harus sama, yang kelima ini. Oke. Jadi istilahnya konsistensi dalam hal layer Jadi atau core veneernya tadi. baik. Berarti itu masalah yang saya hadapi itu gara-gara layering ini mungkin ya, ada Betul, kemungkinan tidak konsisten. kan. Ya. Karena kan kalau yang seperti yang kami lihat juga, karena saya dulu pernah menjadi pernah menjadi kecil-kecilan lah Pak, desain interior juga. Baik, Kita baik. beli triplek dari toko gitu kan. Setelah saya amati memang tebel tipis. Iya. Nah itu kan pengaruh Pak. Kalau misalnya untuk perusahaan kami yang udah mengadopsi Menggunakan mesin-mesin, mesin ya Iya. modern ya. Jadi mesin-mesin modern ini kan presisinya tinggi. Nah, ya kita expect mereka memberikan kami dengan kepresisian yang tinggi. Siap. Tapi misalnya saya udah pakai nih mesinnya, tapi dengan bahan baku yang tadi Bapak bilang tebal tipis. Ya secara otomatis kan mesin akan melakukan hal yang presisi. Iya, sensornya. Sedangkan ya sensornya. Sedangkan kita kasih material yang tadi yang tebal tipis. Nah itu nggak ketemu tuh. Jadi kita udah kasih bor misalnya, terus kita misalnya mau bikin siku aja. Gara-gara bor yang di sisi A dan sisi B itu nggak ketemu. Oke. Begitu kita susun seperti ini, ya itu ada semacam Ada ya. overlap gitu, nggak lurus 100% gitu. Wow, Ya, oke. Jadi ya begitu ya Pak. Jadi dengan mesin yang baik, maka dibutuhkan kualitas bahan yang baik pula gitu. Menurut pendapat saya. Nah, saya bisa bayangkan sih Pak. Jadi istilahnya Anda menyasar high end market, Betul. pasar yang di kelas atas istilahnya. Tapi selama ini Anda kesulitan mencari material bahan baku yang berkualitas. Yes. Saya bisa merasakan gimana stresnya Anda, Pak. Iya. Kan kita kan ada keinginan. Oke. Maksudnya kita ingin mencapai suatu goal, tapi untuk mencapai suatu goal itu kan harus ada bantuan mungkin ya dari berbagai macam pihak. Oke. Dalam hal ini mungkin bahan baku ya, bahan bakunya nggak mungkin kan saya produksi sendiri bahan baku. Iya. Maksudnya saya kan sebagai furniture maker, Oke. bukan sebagai pabrik material gitu kan.
ya waktu saat itu ya agak kesulitan gitu menemukan bahannya. Jadi kan humus kadang-kadang orang bilang diakalin gitu. Tapi kan bukan solusi yang baik gitu. Betul, karena biasanya kalau untuk diakalin seperti itu bersifatnya temporary, Pak. Betul. Sementara. Betul. Dan kita juga mau tidur, mau ngapain, nggak tenang gitu tenang. rasanya. Tetap balik lagi. Balik lagi karena ada sesuatu yang kita khawatirkan. Betul. Ya, yang kita nggak ingin itu kejadian di lapangan. Nah, oke ya. Ya mungkin itu adalah problem-problem dari Inere, guys. Jadi Inere ini bukan perusahaan yang sekarang didirikan langsung menjadi besar. Ya. Ya kan, betul. Betul. Jadi ada problem-problem di lapangan, Betul. entah itu problem secara internal maupun problem bahan baku seperti ceritakan Pak Hans tadi. Kemudian problem di lapangan dengan customer seperti apa. Betul. Macam-macam sih. Macam-macam, betul. Macam-macam. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, Pak ya. Betul sekali. Langkah-langkah apa yang harus kita ambil nanti ke depan seperti itu. Betul. Ya mungkin dari Inere kita bisa belajar lah istilahnya dari sharing kita ini pagi ini ya kan Pak. Ya, semoga bisa menjadi apa ya, masukan mungkin. Betul. Ya. Jadi masukan, input untuk rekan-rekan semua. Ya. Jadi kalau gini Pak, saya dulu sempat datang ke customer. Ya. Jadi customer kita nih Plywood Solution. Ya. Dia bilang, Pak, sebelum saya pakai produknya Bapak ini, setelah saya fitting nih Pak, harusnya kan orang seneng. Wah, di sini terima pelunasan. Yes. Iya kan. Tapi saya malah nggak bisa tidur Pak. Kenapa tuh katanya? Takut ada komplain Pak. Oh, oke. Jadi gitu Pak Hans. Iya. Jadi setelah terpasang, orang bukannya seneng mau dapat pelunasan. Malah ini mah deg-degan gitu ya. Deg-degan, iya. Kira-kira akan dikomplain apa ini ya? Wow, oke. Kebayang sih. Iya, kebayang. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah dengan berjalannya waktu seperti itu Pak Hans, akhirnya Pak Hans menjatuhkan hati dan pilihan kepada Plywood Solution. Plywood Solution ini. Ya, jadi kira-kira itu tadi kan testimoni sebelum menggunakan Pak. Betul. Nah, setelah menggunakan Plywood Solution ini dan kenapa kok sampai Bapak ini percaya semua line up Bapak bahan material dasarnya menggunakan Plywood Solution Pak? Oke, mungkin kalau dibilang kenapa bisa percaya ya tadi ya. Yang pertama itu dari Plywood Solution itu kan ada customer relation-nya. Oke. Jadi seperti Pak Frey, seperti Pak Stefanus gitu. Mereka kan bersedia gitu, berkunjung ke tempat-tempat seperti kami, seperti Nere Interior di Bandung, walaupun kita jaraknya cukup jauh, bersedia untuk datang untuk menjelaskan material-material yang ada, material bahkan kan dari Plywood Solution itu kan banyak sekali variannya ya. Betul. Ada beberapa macam tuh. Semua itu dijelaskan dengan sangat baik oleh tim marketingnya. Jadi kita sebagai user plywood untuk membuat kabinet gitu, itu bisa percaya. Karena telah dijelaskan bagaimana dari tahap pembuatan, dari tahap ini gunanya untuk apa gitu. Betul, kan jadi dijelaskan dengan baik gitu. Oke. Mungkin itu dari apa customer relation-nya Pak? Ya. Atau mungkin after sales service-nya? Betul, itu kan yang pertama kita bisa percaya kan. Siap. Ya. Nah, kalau kemudian selain itu, jadi kan mungkin kalau itu ya memang sudah menjadi tugas kami. Ya. Jadi tugas kami ini selain kami menjual produk, kami berkewajiban customer itu harus tahu dan mengerti dulu apa dengan material yang dibeli kan Pak. Betul. Jadi material yang selama ini terjadi di pasar seperti apa, kemudian perbedaannya dengan produk kami ini seperti apa. Betul. Nah, jadi customer harus tahu dulu, meskipun kedepannya mau beli atau enggak, tapi yang minimal udah ada knowledge-nya dulu ya. Betul, dia sudah dapat pengertian yang benar tentang plywood. Betul. Karena orang mengerti plywood, kalau kita nih Pak tanya secara random, random question di orang gitu, kita tanya, Anda ngerti plywood enggak? Oke. Oh iya tahu, biasanya hanya untuk tempel-tempel saja. Betul. Nah, tapi secara proses orang tidak mengerti bahwa ada sumber daya alam yang
harus kita korbankan. Betul. Tapi harus tetap kita tanam kembali kan. Betul. Jadi ada pohon, kemudian ada proses yang begitu rumit. Betul. Kalau umpamanya plywood hanya sebagai tempel-tempel saja, alangkah sayangnya kan. Betul. Gitu loh Pak. Betul. Nah jadi istilahnya visi dan misi kami seperti itu. Kami memberikan pengertian yang baru tentang plywood secara benar. Betul. Nah kemudian kenapa varian kami ini banyak? Varian kami banyak ini supaya orang bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan Pak. Betul. Betul. Jadi katakanlah kayak Pak Hans, Pak saya mau finishing HPL. Betul. Selalu kami sarankan menggunakan produk kami yang bernama Senko. Yes. Ya kan. Pak kalau saya mau finishing veneer, ya kami selalu menyarankan produk kami yang bernama OVL. Ya. Nah, demikian pun dengan produk-produk kami yang lain ini Pak. Betul. Karena Betul. dari 8 produk ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Jadi supaya orang itu sudah terbantu Pak. Betul. Ya dengan pilihan ini kami sangat terbantu. Jadi spesifik gitu ya Pak. Ya. Penggunaannya kan nggak satu material untuk semua. Betul. Kan kadang-kadang kan ya di lapangan kan ada berbagai macam problem. Ya. Nah untuk berbagai macam problem yang berbeda ini, maka kan diperlukan solusi yang berbeda pula. Betul. Yang tadi Bapak bilang Senko untuk HPL, dan misalnya saya juga menggunakan beberapa macam yang lain. Contohnya Extro misalnya gitu. Untuk bagian basah, untuk bagian kitchen yang basah itu sangat durable karena marine grade kan. Iya, memang aman Pak ya? Aman ya. Enggak, selama saya berkarir ini belum ada masalah. Ya untuk bagian sink biasanya yang orang kan kadang-kadang wah bagian itu bagian yang rawan, nggak mau pakai multiplex gitu. Saya bilang kita punya solusinya gitu untuk itu. Sudah coba direbus Pak yang marine-nya Pak? Oh memang bisa direbus ya? Bisa direbus Pak, karena tesnya marine grade itu kan menggunakan lem WBP, phenolic kan. Ya. Lem WBP yang berkualitas, kalau memang dia bilang itu marine grade, salah satu tesnya yang benar adalah direbus 100 derajat Celcius selama 72 jam. 72 jam. Ya. Itu utuh tuh. Kalau diangkat lagi dalam bentuk utuh atau gimana? Harus utuh, nggak boleh sampai delaminasi, nggak boleh sampai terlepas lemnya. Oke, itu ya oke. Jadi kan berarti ini pasti aman kalau begitu. Jadi kan bisa menjadi informasi tambahan nih Pak, karena yang beredar di pasaran kadang ada orang, oh ini marine grade, tapi harganya murah, gitu. Kan kita jadi curiga nih Pak. Terus ya itu tadi, kalau umpamanya mau nyoba gampang, kalau memang dia marine grade direbus. Oke. Kalau cuma celupin air itu mah udah mainstream lah ya. Oke, berarti benar-benar direbus gitu ya. Direbus ditambahin masako mungkin. Waduh, panggil master chef akhirnya. Iya. Itu jadi hal berbeda itu. Iya. Itu don't try this at home. Iya. Oke. Kemudian mungkin saya bisa cerita juga setelah memakai plywood dari Plywood Solution ini, kan saya tadi udah sebutin ya beberapa problem yang saya hadapi gitu di lapangan. Salah satunya yang saya bilang tadi kan tidak smooth. Permukaannya nggak smooth nih. Masalahnya di mana? Bapak bilang tadi kan mungkin ada core-nya yang renggang atau yang overlapping. Nah, selama kita memakai plywood dari Plywood Solution, ya kita bersyukur tidak ada masalah seperti itu. Jadi kita mau tempel HPL, mau tempel veneer, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Bahkan tidak perlu kita kalibrasi lagi. Sudah nggak perlu kalibrasi Pak? Sudah tidak perlu kalibrasi. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya mau nempel harus kita ratain dulu. Betul, gitu kan. betul. Ya itu pertama-tama mungkin dari waktu ya. Waktu kita kalibrasi dulu, kita nggak puas dibalikin ke suppliernya. Itu waktunya ya. Belum lagi nunggu supplier kirim lagi, entah itu barangnya cocok lagi atau enggak Pak. Walaupun mungkin kita nggak disuruh bayar. Betul. Tapi waktu ini juga kan tetap ya harus mengejar mengganggu lead time tadi kan, timeline tadi. Betul. Jadi untuk kita ke customernya, targetnya gitu, kadang-kadang bisa delay nggak tercapai gitu. Kalau ini kan membantu. Siap. Dari sisi yang lain ya, bukan selalu dari sisi finansial. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga sangat membantu kami. Gitu. Iya, karena kan orang
di Indonesia ini ketepatan waktu itu kadang kalau untuk yang orang-orang kelas atas memang benar-benar sangat diperhatikan ya Pak ya? Iya, ya. Mereka kalau misalnya kita udah janji tanggal sekian, deadline pokoknya, mereka udah siapin apa misalnya, mau housewarming misalnya kayak gitu, furniturnya nggak jadi. Nah, jadi kan nggak oke lah gitu. Betul. Secara profesional kan akhirnya kurang gitu. Iya. Atau bahkan misalnya kadang-kadang ya udah kita kerahkan sekuat tenaga misalnya gitu. Tapi kan hasilnya jadi nggak baik. Maksimal ya. Iya. Tetap aja. Jadi dalam hal produksi hal-hal yang dari semua Pak iya, ya. dari outer problem itu kadang-kadang ya ke bawah terus sampai ke lapangan, sampai ke instalasi gitu, Pak. Oke. Ya gitu. Siap. Terus mungkin boleh cerita sedikit lagi yang tadi itu. Mesin kita kan mesin yang sudah presisi, yang saya bilang tadi. Kita mendatangkan sendiri dari Jerman. Buat apa sih? Kenapa sih harus mendatangkan mesin dari Jerman gitu? Apa tujuannya gitu? Ya kita sih bukan buat gaya-gayaan ya. Mesin dari Jerman mesti yang berkualitas seperti apa? Enggak sih. Kita nyari kepresisiannya. Jadi kepresisiannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mesin dari Jerman itu seperti kita tahu ya, Jerman itu kualitasnya sangat tinggi dan terkenal dengan presisinya. Oke. Nah, setelah menggunakan plywood solution, saya akan coba. Kalau misalnya saya mau bikin car case gitu misalnya, mau bikin body lemari. Nah, kita coba nih Mas. Ya kita coba aja masukin potong, kita edging, kita masukin ke CNC gitu. Nah, sudah dicoba, tes yang paling simpel aja, bikin siku gitu. Kalau bikin siku kan berarti ketebalan bahan yang ini sama yang ini harus sama gitu, biar dia ketemu. Ya itu terselesaikan gitu. jadi sangat terbantu lah. Siap. Kalau enggak, kita sudah pakai mesin. Bahan bakunya tidak bisa, jadi mesinnya nggak bisa dipakai. Betul. Nggak maksimal istilahnya. Iya, nggak maksimal. Ya. Malah kadang-kadang lebih bagus langsung dibikin sama tukang aja. Bisa sampai kayak gitu. Secara konvensional. Iya, kalau misalnya materialnya tidak mendukung untuk bagian itu. Gitu. Ya itu problem yang diselesaikan. Mungkin bisa jadi masukan juga. Ada misalnya ada rekan-rekan di luar ada yang mengalami hal yang serupa. Ada kemungkinan masalahnya dari situ gitu kan. Nah, kemudian ini Pak Hans, kita kan juga concern kepada environmental friendly, Pak. Betul. Atau mungkin ramah lingkungan. Betul, saya sangat setuju dengan itu. Gimana Pak, cerita? Jadi kalau misalnya tentang lingkungan nih, lingkungan, yang saya tahu nih benar atau enggak bisa dikoreksi. Emisi dari plywood solution itu semua multiplexnya adalah E0. Betul. Ya, E0. E0 itu dalam artian berarti kandungan formalin yang kadang-kadang suka ada di lem tuh Pak. Itu kan biasanya bikin mata kita pedih. Betul. Baru kita kerasa aja udah pedih. Mungkin untuk paru-paru kita lebih parah lagi. Ya. Nah, setelah memakai produk dari plywood solution ini, hal tersebut kan udah nggak kejadian lagi. Jadi udah nggak ada masalah tuh kayak bau-bau yang menyengat terus sama mata yang perih gitu. Ya saya sih gimana ya, sebagai cabinet maker gitu, kita sih bukan cuma pengen bikin kabinet yang baik, bikin furniture yang baik gitu ya, tapi saya juga bertanggung jawab supaya klien kita itu terjaga kesehatannya dan gitu. Selamat istilahnya. Dan selamat, ya betul. Karena kan mereka kan nggak ngerti ya. Betul. Ya maksudnya mereka memang Bapak pernah datang ke tukang furniture bilang saya mau furniture yang kadar formalnya rendah gitu. Nggak pernah. Sebenarnya kalau mereka tahu mungkin mereka akan minta. Tapi masalahnya kan di luar sana nggak sampai sedetail itulah customer juga kan ya. Iya, mungkin karena tadi Pak, karena pengetahuan ya. Gitu. Ya. Jadi kami akan juga turut senang hati. Jadi kami dulu pernah Pak. Kami kan sebagai plywood pabrik ya, pabrik plywood ya. Betul. Kemudian kami memiliki customer seperti Anda, pelaku interior juga. Pelaku interior ini, customer kami ini hendak menerangkan kepada customernya, jadi kliennya Pak. Nah, jadi kliennya itu pengen membuatin
rumah, Oke. gitu, ngisi rumahnya, Ya. ngajak kami Pak. Oke. Nah jadi dikenalin, aku pakai bahan dasarnya dari ini, Dari Plywood Solution. dari Plywood Solution, Oke, seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok aku milih Plywood Solution? Karena kan ya namanya keluarga, apalagi namanya orang tua, nggak ada yang nggak sayang sama anaknya Pak. Setuju. Nah, apalagi kalau umpamanya kebetulan waktu itu ada kamar anaknya juga yang akan terisi furniture dan harus aman, Betul. gitu loh. Karena ya itu tadi, masa kita mau ngasih anak kita racun setiap hari, Betul. Betul. gitu loh Pak. Betul. Jadi Di luar sana mungkin kadang-kadang ada yang finishingnya sudah mau kayak water base. Ya. Customer sudah mulai aware tentang itu. Tapi bahan dasar ini nih, Bahan bahan dasarnya yang dasar ini ketinggalan. yang memang belum ada yang memberitahu aja, belum ada yang mengedukasi gitu. nah seperti itu. Jadi saya secara sadar, kebetulan saya tahu dan sudah dijelaskan, jadi kita memilih jalan ini, memilih ini untuk ya kebaikan bersama lah gitu. Thank you Pak. Jadi seperti itu sih, karena selain kita memiliki emisi yang sangat rendah tadi, E0, itu adalah kadar emisi yang paling rendah. Kemudian kami memiliki ini Pak, sertifikasi. Oke. Jadi semua plywood kami berbahan baku dari pohon yang legal secara hukum. Iya, betul. Jadi kami ada SPLK, kemudian ada FSC, kemudian kita kalau umpamanya customer itu ingin mengekspor produknya, nggak kita masalah bisa, ya? nggak masalah. Kita masih ada CAS untuk Jepang, ada CE untuk Europe, ada CARB B2 atau TSCA sekarang untuk pasar Amerika Pak. Iya, Jadi iya. customer nggak perlu Khawatir ya, kalau Khawatir, misalnya betul. saya nih mau bikin kabinet untuk pasar-pasar di luar negeri mau diekspor gitu, betul, berarti nggak masalah ya. betul, Oke. gitu. Oke, Jadi ya itu saya juga cukup berbangga sih bisa, walaupun nggak kelihatan secara langsung mungkin ya, tapi kan secara bertanggung jawab kita memakai resource yang dari alam, betul, kita pergunakan secara baik dan benar. betul. Jadi bahan-bahannya pun bisa dipertanggungjawabkan kembali gitu Iya. kan. Jadi kita ini kan ya namanya generasi kita sekarang. Kita ini sudah nggak boleh serakah lagi Pak. Kalau serakah lagi Anak cucu sumber kita. daya betul sumber daya alam kita ini juga semakin menipis Pak. Iya, Jadi iya. ya itu tadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Betul. Kalau kamu ingin anak cucumu ke depan bisa enak, Betul. ya kita mulai dari diri kita sekarang. Iya. Gitu kan. Iya. Betul sekali, itu saya sangat setuju sih. Oke. Ya karena bikin furniture itu memang membutuhkan kayu dalam bentuk apapun ya kayunya ya. Dalam bidang ini kan plywood memang. Ya alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa mempergunakannya secara bertanggung jawab. Iya. Itu saya sangat setuju, itu ya nggak bisa ditawar-tawar ya Pak. Betul. Nah, oke guys. Mungkin itu ada sebagian testimoni ya dari Pak Hans ya. Betul. Ada problematika yang bisa kita sharingkan kepada kalian semua. Betul, dengan solusi-solusinya juga. Dengan solusi-solusinya juga. Jadi mungkin jangan lupa Ya. follow IG-nya Inere. Di mana Pak? Inere_interior. Nah, Inere_interior. Kalian bisa lihat gimana hasil pekerjaan dari Inere tersebut. Betul. Hasil dari Pak Hans dan istrinya sebagai tim, Yes. ya kan. Kemudian dari hasil dari finishingnya juga seperti apa. Betul. Dan semua yang di IG feed-nya Inere itu bukan gambar render. Betul Pak, ya. Karena menurut kami sebagai kita kan bukan hanya desain ya. Betul. Kalau desain mungkin build-nya kan berbagai macam orang. Oke. Kalau kita kan desain sekaligus build. Nah, untuk menunjukkan kualitas build kami ini, jadi kami memutuskan untuk setiap kali kita upload, Oke. kita menggunakan foto yang memang sudah Real, sudah kita bangun, perfitting. udah ada di lapangan. Ya. Jadi semuanya sudah terselesaikan gitu ya, semua bisa diproduksi dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman di luar sana, untuk rekan-rekan sekalian. Ya. Dan saya yang heran semua hasil fotonya nggak ada yang jelek Pak Hans. Ya, soalnya kan kita pakai profesional fotografer. Karena untuk ngambil angle-angle-nya itu, angle-angle-nya kemudian dari hasil finishingnya itu kalau menurut saya selain Anda sebagai customer,
ya saya pribadi sangat mengagumi hasil karya Anda. Terima kasih. Gitu. Ya, Mungkin ya kita sih berusaha supaya hasilnya sesuai sama yang diekspektasikan oleh customer kan. Betul. Itu yang paling penting soalnya. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu guys untuk sharing kita hari ini. Baik, Pak Hans, terima kasih banyak. Semoga meluangkan berguna waktu. ya, semoga bisa dimanfaatkan informasi yang kita share. Ya, terima kasih juga. Sama-sama. Sudah dibantu dengan material yang baik. Siap. Ya, kalau tidak ada ini mungkin visi Nere untuk bikin furniture yang berkualitas tinggi itu Siap. mungkin masih jauh ya. Sekarang one step closer lah. One step closer, siap Pak Hans. Oke, terima kasih. Sampai jumpa guys. Sampai ketemu Pak. Sampai ketemu.